Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Hakim Tola ya. Biasa tapi spesial. Ini gambarnya nasi goreng ya. Spesial kan selalu ada telur seperti itu. Kenapa? Saya menemukan dalam kisah Hakim Tola ini, dia melayani tapi betul-betul tidak ada cerita, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada cerita yang heboh, semuanya berjalan baik-baik sampai selesai, dan itu diungkapkan dalam dalam 2 ayat yang menceritakan kehidupannya, kontras dengan cerita sebelumnya. Oke, kita masuk dalam kitab Hakim-Hakim bagian yang ke-16. Apa kata kuncinya? Kegagalan ya. Kata kuncinya kegagalan. Ayo kita baca temanya. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayo kita baca ayat kuncinya sama-sama. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, seperti itu. Kita masih di bagian yang tengah di sini ya, bagian yang tengah karena hari ini ayatnya di situ ya. Nah, sudah ada hakim ya, hakim pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu di sini ada interval ya. Interval Abimelek, lalu hakim yang keenam ialah Hakim Tola, seperti itu. Nah, ada di Hakim-Hakim pasal 10. Nah, kalau kita mau lihat siklusnya ya, beda Sep yang di sini sama di situ Sep. Oke, ini siklusnya ini mulai dari pembelotan ya, orang Israel membelot ya, karena hakim sebelumnya Gideon dia meninggal, lalu sudah membelot, mereka diperbudak. Tapi yang menarik sekali, yang memperbudak itu bukan orang bangsa asing, tapi orang dari dalam sendiri. Anaknya si Gideon, namanya Abimelek, seperti itu. Lalu setelah itu saudara dari Abimelek, anaknya Gideon juga, Yotam, dia memohon supaya orang Sikem dia bertobat, seperti itu. Lalu ada penyelamatan. Yotam dia memohon supaya sesudah Yotam memohon orang Sikem untuk bertobat, lalu Tuhan menyelamatkan dan wanita itu tidak diketahui siapa namanya, seperti itu. Nah, sekarang masa tenang ini, disinilah cerita hakim namanya Tola dan Yair. Jadi kalau saudara seringkali kalau dengar nama Tola, saya pikir tidak ada yang mau ya. Ayo coba saudara punya anak atau punya cucu dikasih nama Tola. Ya kayaknya aneh seperti itu. Tapi itu nama hakim yang terkenal di Alkitab. Ada lagi nama Yair. Nah, tapi hari ini kita cuma lihat Tola saja. Nah, saya kasih pendahuluan dulu ya. Mulai dari sini. Ini 2 hakim berikutnya namanya Tola. Lalu 2 hakim ini tergolong di antara 2 hakim yang disebut sebagai minor judges. Hakim kecil ya, hakim kecil itu ada namanya Samgar. Nah, hakim 003 itu ya. Lalu Tola ini ya, lalu Yair, Ibsan, Elon, Abdon. Nah, kalau Elon gitu kita dengar ya, oh itu Elon Mas. Nah, itu seperti itu. Nah, sudah bisa tahu ya, kalau namanya Elon, nah itu berarti dari ambil Alkitab, seperti itu. Nah, sadari kadang Tuhan memberikan kita peran yang kecil. Tidak tahu di mana, di gereja, di pelayanan, di keluarga kita. Kadang-kadang Tuhan kasih kita peran kecil. Rasanya saudara mungkin berkata, aku nggak ada yang tahu. Aku hadir, aku nggak hadir, nggak ada orang yang tahu. Itu peran kecil, ya. Tapi saudara pahami hari ini makanya kenapa saya kasih judul biasa tapi spesial.
Orang-orang yang apa? Hakim-hakim kecil. Ingat ya, hakim kecil itu bukan berarti oh ini hakim ini kayak pendeta ya, ini pendeta besar, pendeta kecil gitu. Pendeta besar berarti jemaatnya banyak, pendeta kecil berarti jemaatnya kecil. Lain, bukan itu. Bukan seperti bayangan saudara ya. Hakim kecil karena diceritakan ya, ceritanya cuma pendek. Tapi masa melayaninya sama-sama panjang. Kenapa kecil? Ya karena diceritakan dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perankan sebagai seorang hakim. Memang nggak ada sesuatu yang heboh, nggak ada sesuatu yang meledak seperti itu. Nah peran pentingnya ya, lihat jabatan hakim tola khususnya yang kita pelajari hari ini ya, khususnya menangkal terhadap kemerosotan yang terjadi sebelumnya namanya Abimelek. Ingat ya, Abimelek kan merampas jabatan. Sesudah hakim Gideon, lalu Abimelek kan merampas jabatan. Nah dia menganggap dirinya sebagai raja, bukan hakim, menganggap dirinya sebagai raja. Nah sesudah itu, lihat ya dari perampasan ini 3 tahun Abimelek dia berkuasa, lalu Tuhan hukum dia mati oleh perempuan, lalu muncullah si Tola ini. Nah jabatannya itu muncul. Nah sedangkan jabatan hakim Yair di Gilead mengantisipasi cerita hakim berikutnya namanya Yefta. Ya, walaupun sama-sama memerintah seperti itu. Nah sekarang saya kasih ilustrasi yang siapa lagi orang yang punya peran kecil. Nah, kadang-kadang kita minder ya, kadang-kadang kita merasa aku rasanya pelayanan itu nggak ada apa-apanya. Ya, aku rasanya di keluarga ini seperti itu. Nah saya mau bilang seperti ini, lihat ya, seperti Yohanes Pembaptis, dia punya peran yang kecil seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menilai peranannya besar. Kenapa peranannya kecil? Karena dia yang buka jalan untuk Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dia muncul, membuka jalan untuk Tuhan Yesus, luruskan jalan baginya. Orang-orang mulai bertobat, dibaptis, Yesus mulai muncul. Lalu dia berkata, sudah selesai. Dia dibunuh, dipenggal, dan Yesus yang berkibar dalam pelayanan seperti itu. Itu peran kecil itu. Ayat yang kita baca ya, kita baca versi firman Allah yang hidup. 2, 3. Sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang pernah dilahirkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Nah mungkin kalau anak kalimat yang pertama sudah ngerti ya. Dalam sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang pernah dilahirkan. Lihat ya, walaupun peranannya kecil, tapi dia tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tahu kenapa seperti itu? Karena sesudah Yesus muncul, dia mulai redup. Murid-muridnya datang kepada dia, guru, orang yang kamu baptis, yang kau berikan kesaksian itu. Banyak murid kita datang kepada Yesus. Dan Yohanes Pembaptis bilang, yang empunya mempelai Yesus, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Nah, itu kebesarannya dia ya. Makanya Tuhan Yesus memuji dia. Sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang pernah dilahirkan lebih besar. Karena hatinya seperti itu. Tapi yang paling susah dimengerti itu anak kalimat yang kedua, frasa yang kedua. Namun demikian yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Dan banyak orang tidak paham seperti apa itu artinya. Artinya seperti ini. Nah, Yohanes Pembaptis itu bagian dari perjanjian lama. Nabi perjanjian lama, orang perjanjian lama yang muncul
di awal Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya yang terkecil dalam kerajaan Allah di masa perjanjian baru, Kristus, itu yang lebih besar daripada Yohanes. Itu idenya begitu. Jadi harus dipahami seperti itu ya. Oke, kita mau lihat Hakim Tola ya. Nah yang luar biasa ketika saya baca ayat ini, kayak apa menerangkan 40 menit gitu ya saudara ya. Saya mikir kayak apa menerangkan 40 menit, dibaca saja selesai mungkin seperti itu. Kita baca Hakim-Hakim 10 salah rasanya ya. Oke, ayat 1 dan 2. 3. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Selesai. Nah makanya saya katakan kenapa dia disebut minor judges. Minor apa? Hakim kecil, termasuk hakim kecil. Karena yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim cuma 2 ayat. Makanya disebut hakim kecil. Tapi pahami ya, peranannya berapa tahun di situ? 23 tahun. Nah, sekarang saya mau terangkan satu persatu ya. Ada pelajaran dari Hakim Tola, kok tidak bisa dipakai dan dosen. Pelajaran dari Hakim Tola. Oke. Riset di situ ya. Hah? Kok nggak bisa jalan? Nggak keluar. Oh sudah. Oke. Lihat ya. Jadi huruf Ibrani itu bacanya dari belakang ya. Jadi tau, fau, lamet sama ayin. Nah, itu nama Tola itu seperti itu. T itu fau sama L sama ayin. Ayin itu cuman koma itu saja ya, seperti itu ya. Cuman penutup itu Tola itu seperti itu. Nah, nama Tola itu artinya nggak enak saudara, worm, cacing. Memang artinya nggak enak saudara ya. Nah kalau Tola dalam Alkitab, nah saya keluarkan saja ya. Ayo kita baca Yesaya 41 ayat 14. 2, 3. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Nah dalam Yesaya kita baca 2, 3. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini cerita tentang neraka, ulat di neraka seperti itu. Kok bisa ya, mungkin sudah berkata kok tega-teganya orang tuanya ya. Ada lagi beberapa Alkitab yang lain. Nah tapi cacing Tola mungkin karena pertimbangan ini. Ya, ada cacing yang namanya Tola ini dipakai menjadi berkat di rumah Tuhan. Ya, di tabernakel, di kemah suci. Tola ini Tola serangga. Jadi Tola ini serangga, lebih tepatnya teknisnya Coccus iliacus. Nah itu sejenis larva yang kalau diremas, dimasukkan air panas menghasilkan warna tua. Nah itu yang dipakai untuk pewarna itu loh. Nah, kalau mau tahu binatangnya itu seperti ini, bulat seperti ini ya. Tola ini digunakan untuk pewarna yang tidak mudah luntur. Ingat ya, ini zaman 3.400 tahun yang lalu. Jadi kalau kita membayangkan 3.400 tahun yang lalu, beda sama tekstil zaman sekarang, pewarnanya macam-macam. Tapi zaman dulu orang enggak punya seperti itu. Nah, kalau butuh pewarna merah kirmisi atau apa itu harus pakai binatang ini. Makanya dianggap seperti itu ya. Nah, kalau mau lihat ada namanya Midras Haggadol. Ini kalau Midras itu seperti oral tradition, pelajaran yang disarikan dari ya kalau itu yang diserang Tuhan Yesus pada zamannya
orang Farisi, ahli Taurat. Kalau dulu tidak dibukukan di zaman Tuhan Yesus, tapi 2 abad kemudian mulai dibikin buku ajaran itu. Nah, tola itu dia kaitkan dengan tolaat itu ya. Ini cacing dengan mulut yang tidak punya anggota badan, berarti dirohanikan, mengandalkan nasihat orang lain seperti itu. Nah, nama tola itu, lihat ya, nama tola itu dipakai digunakan 2 orang dalam Alkitab. Yang pertama, Tola anak tertua dari putranya Yakub, namanya Isakar. Jadi Tola ini cucunya Yakub, nenek moyangnya orang Israel. Nah, Tola ini kalau yang pertama, Tola yang nomor 1 ini, itu kepala suku yang sangat terkenal sekali. Pernah menjadi leluhur 22.600 pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang melayani Daud. Ya, dicatat dalam 1 Tawarikh itu seperti itu. Jadi walaupun artinya cacing, makanya orang Isakar kalau dikasih nama Tola, wah itu namanya nenek moyang kami seperti itu. Nah, Tola yang kedua ya, ini yang kita pelajari hari ini. Ini satu-satunya hakim yang punya informasi lengkap untuk leluhur. Ya, anak Pua, cucunya Dudu. Waduh, lengkap ini ya. Ceritanya seperti ini. Yang lain enggak lengkap. Yang lain hanya tahu hakim ini, anaknya ini. Kakeknya udah disebut. Tapi ada masalah lagi. Enggak diketahui Tola itu gimana. Tola itu pelayanan gimana. Misalnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Di Alkitab 2 ayat cuman cerita namanya, asal usulnya, tempat tinggalnya, jabatannya hakim, lamanya memegang jabatan 23 tahun, lalu dia dimakamkan. Cuma 5 informasi itu saja. Tapi enggak pendek. Nah, harus dipahami ya. Nah, kalau kita lihat Tola, nah, Tola bin Pua bin Dudu. Kalau tahu nama Pua, nah, ini bidan yang ada Pua dan Sifra, itu yang zamannya masa Musa ya. Kitab Keluaran, waktu Firaun menyuruh membunuh anak-anak laki orang-orang Israel, si Pua ini menolak untuk taat. Nah, kalau Pua, kalau mau pakai nama Pua, itu artinya bahasa Jawa itu bengok-bengokan, saudara ya, teriakan seperti itu. Tapi kalau para rabi-rabi Yahudi bilang kalau Pua itu menggunakan suara yang besar dengan nada lembut untuk menenangkan bayi yang menangis seperti itu. Kalau Midrash Haggadah, nama Pua itu diasosiasikan dengan namanya Mader. Mader itu pewarna juga ya. Seperti halnya Pua mewarnai, nah, demikianlah suku Isakar mewarnai bangsanya seperti itu. Ada lagi Midrash namanya Sekeftov. Nah, kalau sudah mau lihat bentuknya buku-bukunya itu seperti itu ya. Nah, Pua itu mengacu kata peh. Peh itu bahasa Ibrani untuk mulut ya. Mulut yang terbuka lebar untuk mengajar orang Yahudi seperti itu. Sekarang kita melihat Tua bin Dodo. Saya mesti noleh-noleh saudara, kayak apa caranya? Atau bikin monitornya di situ supaya bisa saya lihat ya. Nah, Dodo itu nama kakeknya Tola ya. Ejaannya mirip dengan nama Daud. Jadi Dodo sama Daud itu mirip-mirip. Artinya yang terkasih seperti itu. Dan Dodo itu sering ditemukan dalam kitab Kidung Agung. Pasal 5 ayat 6, pasal 6 ayat 3, pasal 7 ayat 11. Pakai kata Ibrani namanya Dodo seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya, Dodo punya konotasi yang positif, menyiratkan tentang kebahagiaan, ya, cinta kasih timbal balik. Nah, dia tinggal di Samir. Kalau ditanya Samir itu di mana, nggak tahu.
Karena tidak ada bukti arkeologi. Tapi kalau pegunungan Efraim gampang ya. Ada yang mengkaitkan Samir. Samir itu bahasa lama untuk Samaria. Tapi saya tidak melihat banyak referensi dari orang Yahudi, buku-buku Yahudi mengatakan bahwa itu Samir itu Samaria. Ya mungkin karena kebencian ya, karena mereka nggak cocok sama orang Samaria seperti itu. Tapi yang jelas dari pegunungan Efraim, walaupun dia orang Isakar, kayak gini ya, suku Efraim itu tinggal di utaranya, Isakar itu tinggal di utaranya orang Efraim seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan ya. Ayo kita baca 2, 3. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola untuk menyelamatkan orang Israel. Berarti dari sini kita tahu ya, Tola berarti dia orang administrator. Nggak tahu dari mana, ya jelas ya, tahu papanya Pua, tahu kakeknya namanya Dodo. Dari suku Isakar tinggal di pegunungan Efraim. Tapi kita nggak tahu tentang ceritanya, latar belakangnya. Di tengah-tengah, ingat ya, konteksnya seperti ini, harus dipahami ya. 3 tahun Abimelek memerintah, pembunuhan 70 keluarganya, penyembahan berhala, orang Sikem berkuasa, ada penipuan, ada pembunuhan, masanya kacau balau. Begitu si Abimelek meninggal, siapa yang memimpin Israel? Tola muncul. Agak susah untuk bisa memahami ini ya. Saya kebetulan kemarin mungkin ya, malam saya melihat satu tayangan dokumenter. Saya suka dokumenter. Ekuador rasanya ya. Di Ekuador itu tahun 2016. Negara ini kacau balau karena gangster itu begitu banyak. Hampir sama seperti Haiti. 2016. Tapi grafiknya turun sampai sekarang ini. Jauh drastis. Kenapa? Presiden yang baru dilantik, dia mengubah sistem. Nah kalau sudah lihat itu ya, para gangster yang bunuh-bunuhan sampai di penjara, gangster yang di penjara bisa memerintahkan orang yang di luar untuk bunuh itu. Wow. Tapi dirubah, diajari kerja, diajari, ada sekolah, dibikin universitas di penjara, diajari kerja. Wah kerja apa saja ya, sampai bikin konveksi. Saya lihat itu dokumenternya besar itu. Mungkin gudang, sampai seragamnya pemerintah, seragamnya anak SD, yang jahit ya orang-orang penjara itu, para pembunuh itu ya, pencuri, perampok, semuanya diubah. Jangan-jangan habis itu orang kepingin masuk penjara karena di situ dapat kerjaan, saudara. Ingat ya. Nah ingat, Tola itu gambarannya itu seperti ini. Bagaimana bisa mengubah negara ini yang kacau balau seperti itu. Jadi kalau ditanya di mana Abimelek memerintah, lihat ya, ada Manasya suku di situ. Nah kalau ditanya di manakah Tola memerintah, nah tempatnya sama. Jadi di tengah-tengah kekacauan itu mulai muncul. Nah Tola ya bisa membuat, saya keluarkan sajalah semuanya, bisa membuat orang Israel balik punya pengharapan. Balik seperti masa Yosua dulu, Otniel dulu, zamannya Deborah. Ada hakim yang dipercaya, berani, saleh, dan Tuhan panggil Tola, dikasih ilham seperti itu, pimpin. Nah kelebihannya beda. Abimelek 3 tahun petatang petendeng bahasa kita. Lihat ya, Tola 23 tahun antang. Sekarang gini ya, pikirkan bagaimana orang bisa mengubah negara, perilaku bangsanya 23 tahun terus. Stop.
Kalau Gideon ini orang biasa enggak? Orang biasa yang spesial. Bisa tangkap ya? Hai, saya keluarkan saja lah biar. Nah, kalau di sini saya bisa kelihatan. Hai, baca yang kuning. 2, 3. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Ya memang Tuhan angkat dia. Jelas sekali ya. Nah kelebihannya, nah ini. Tidak diceritakan dia perang melawan musuh. Beberapa hakim semuanya perang. Nah dia bawa bangsanya, ya ini namanya adil makmur, tata tentrem kertaraja, adil makmur loh jinawi, tata tentrem kertaraja. Saya ingat ya zaman dulu ya. Ayam tentrem. Wah itu luar biasa ya. Hakimnya bijaksana, pemimpinnya bijaksana, pemerintahnya saleh, 23 tahun tenang. Gimana saudara? Wow. Dan dia menjauhkan mereka dari pemberontakan. Tidak ada penindasan, tidak ada tirani seperti Abimelek, tidak ada penyembahan berhala. Abimelek 3 tahun menjerumuskan Israel, jurang kebejatan, perang antar suku, perang saudara. Tapi Hakim Tola, dia pimpin 23 tahun sampai akhir hayat. Baik-baik sekali. Pernah dibayangkan ya, saya menemukan bahwa walaupun tidak ada pujian, tapi warnanya yang luar biasa. Pelayannya berdampak 23 tahun. Tenang. Abimelek sebelumnya mimpin 3 tahun porak-poranda negara Israel. Ingat ya, Abimelek tidak pernah menyelamatkan. Lebih disebut perampas ya, penghancur. Tapi yang saya sukai adalah, nah ini, Allah memimpin dengan sepi. Nah kalau kita sedikit memperhatikan ya, kadang-kadang orang berpikir seperti ini ya, pendeta yang biasa dipakai Tuhan itu mesti bejat dulu. Betul ya? Mesti bejat, maksudnya gini ya. Sep, good idea Sep, saya bisa kelihatan di situ Sep. Jadi kalau hakimnya itu bejat, pendetanya bejat, rusak, lalu dia bisa bikin kesaksian yang bagus. Nanti khotbahnya itu berkuasa. Dengar baik teman-teman ya, ada banyak hamba Tuhan yang dari orang biasa-biasa saja, tapi dipakai Tuhan. Nah ini seperti ini, ceritanya seperti itu. Oke. Ayo kita baca Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang pertama. 2, 3. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar. Kenapa disebut sukunya? Saya menemukan dia sedang memenuhi nubuatan nenek moyangnya ternyata. Kapan? Ini Yakub. Jadi Yakub dia sedang bernubuat waktu mau mendekati sakratul maut, ya mau meninggal. Ayo kita baca. Ini berkatnya Yakub sama Isakar. 2, 3. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentiannya itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Nah makanya kalau saudara orang suku Isakar, banner saudara lambangnya itu keledai. Nah kalau kita dengar keledai itu apa yang saudara kita pikir? Oh males gitu ya, goblok gitu. Karena kita kan pikiran kita kan seperti itu ya. Waduh kok gak enak ya namanya, kok berkatnya. Nah ini berkat Yakub kepada Isakar, ini putra kelima Yakub dari Lea. Kita baca Kejadian pas kita baca ya.
Ini berkatnya ini waktu Isakar dilahirkan sama mamanya Lea. 2, 3. Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Nah, Isakar itu artinya ada balasan, ada imbalan. Kalau idenya dalam bahasa Ibrani, Allah memberi upah. Tapi sekali lagi buat kita dengar ya, dikemukakan Isakar itu orang yang kuat, seperti keledai. Gak enak dengarnya ya. Tapi keledai ini menyukai ketenangan dan kedamaian. Nah, kata keledai itu pakai kata hamor. Itu makanya keledai yang punya tulang punggung yang kuat. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini dari gambar ini kita paham. Istilah ini menggambarkan beban, hewan beban. Kalau bawa beban dengan tunduk pada kuk yang di lehernya itu menyakitkan, tapi dia anak mengeluh agar bebas beristirahat dengan nyaman. Jadi seperti keledai yang kuat, suku Isakar dipaksa bekerja untuk orang lain. Baru saya ngeh, Tola dari suku Isakar 23 tahun kerja keras dalam sepi tanpa pujian. Kadang-kadang kalau kita tidak dipuji itu, ini orang suka apa sama aku apa enggak ya? Betul ya? Kalau kita tidak dipuji, kadang-kadang kalau kita lagi down, aku enggak dianggap. Ingat ya, Tola bekerja keras seperti keledai beban. Tapi dia pemimpin, tapi melihat pelayan sebagai pelayan rakyat. Alih-alih menuntut rakyat melayani dia. Lain kan, Abimelek menyuruh orang kerja, tarik biaya pajak, biaya cukai, nanti uangnya buat saya. Itu makanya kontras ya. Abimelek, dari sini kita bisa melihat ya, dia kepingin jadi raja, jadi pemimpin, dapat duit, apapun harganya, tapi Tola berusaha berbeda, menolong rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka. Selesai. Ya, apa yang kita pelajari sekarang dari Tola? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dikecualikan untuk melayani Tuhan. Lihat ya, kita nggak tahu latar belakangnya, apa pekerjaannya, entah pemimpin atau petani miskin, atau kok dia bangsawan yang kaya. Nah, beberapa hakim kecil dikatakan dia punya anak sekian, berarti orang kaya. Tapi Tola nggak tahu dia bangsawan kaya, berkuasa, berpengaruh atau tidak, punya status tinggi atau rendah, petani atau orang kaya, nggak tahu. Siapapun ya, kita harus memberikan pelayanan yang dapat diterima tapi diberkati oleh Tuhan. Amin. Ingat ya, kita harus memahami Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kita kasih kita bakat, nah, harta benda, semuanya. Ingat ya, itu dari Tuhan. Harus dipergunakan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa saya sama istri kadang menerima pelayanan ya. Tapi kami harus terima satu pelayanan, 2 pelayanan dalam waktu tertentu, harus melayani di pedesaan, melayani hamba Tuhan yang tidak punya. Dan seperti saya bilang, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Karena tahu itu yang Tuhan mau. Tuhan kasih saya hanya bisa ngerti sedikit, mengerti lebih dulu. Nah, sekarang harus mengerti orang lain, ngajarin orang lain. Itu yang Tuhan mau, seperti itu. Yang kedua, ya, ayo baca 2, 3.
layani Tuhan bahkan jika Anda bukan siapa-siapa. I'm nothing. Enggak tercatat jasa-jasanya. Lihat ya, saya yang cukup bingung kayak gini loh. Tuhan, kok enggak adil ya catatannya ya. Abimelek itu ceritanya itu 3 tahun, rusak. Tapi ceritanya itu panjang, sak pasal 2 itu. Satu pasal dewe, pasal sebelumnya ada, pasal sesudahnya cuma 1 ayat. Tapi rasanya kok Tola ini cuma 2 ayat Tuhan. Dan ditonjolkan peranannya. Nah seperti ini ya, Tola dia tiap bulan belusuan. Nah mungkin kalau kita pikirkan kan gitu kan, enggak ada. Tapi itu menolong kita ya zaman sekarang ini ya. Siapapun kita, walaupun dilihat, kita pandang, aku cuma dapat peran kecil. Ingat, peran besar, peran kecil, Tuhan nilai, Tuhan catat. Saya memikirkan seperti ini. Tola itu rasanya kok hampir kalau enggak usah, kalaupun udah dicatat orang pasti enggak ingat dia. Tapi ingat ya, dicatat 2 ayat, tapi bagi Tuhan itu luar biasa seperti itu. Oke, yang ketiga baca. Oh sudah keluar dari situ Sep ya. 2, 3. Layani Tuhan dengan apa yang Anda miliki. Nah mungkin, nah di sini ya, kalau kita lihat di sini, kayak jalan Sep. Ya, next, mungkin Tuhan hanya memberi kita 1 karunia. Ya, meskipun seperti Tola ya. Kalau saya lihat karunia Tola berarti cuma 1. Karunianya kelewatan, beda di situ Sep. Beda di sini. Wis biarkan yang tadi itu aja. Ya. Mungkin Tuhan hanya berikan kita kasih karunia. Karunia cuma 1. Ya, kalau saya lihat karunia saya kan gembala panggilannya, lalu jadi pengajar. Nah, seperti itu ya. Mungkin menasihati sedikit, mungkin seperti itu. Tapi ingat ya, kalau dikasih 3, Tuhan tutup kita berbuah jadi 6. Dan ingat ya, kita harus mengakui bahwa ada ruang di kerajaan Allah untuk hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak berarti, tapi Tuhan mencatatnya di surga. Paham itu? Ya misalnya seperti kalau saudara misalnya Natalan ya, lalu dimunculkan persembahan saudara. Waduh, aku 10.000 tok, 20.000, 20.000. Tapi Tuhan tahu bahwa itu maksimal dari hidup saudara dan itu dipandang sama seperti orang yang ngasih sekian juta, itu seperti itu. Ya. Yang keempat, baca. 2, 3. Pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan dengan berani dan sukarela. Nah, saya melihat Tola itu enggak usah dicari-cari. Bro, sis, ayolah, please lah, dikerumunin, dimohon enggak. Saya melihat begitu ada masalah dia turun tangan. Nah itu mental juara itu. Emang jujur aja ya, Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang bisa memberikan dirinya dengan sukarela seperti ini, mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan di hadapan Allah seperti itu. Yang kelima, baca. 2, 3. Bahkan orang biasa bisa jadi pahlawan. Makanya Tola itu termasuk hakim yang kecil, tapi bagi Tuhan jadi pahlawan. Ya, seorang pahlawan bagi Tuhan dengan sukarela, tidak mengeluh, tidak minta dikagumi, tidak minta dipuji,
dia jaga perdamaian semuanya, dia jaga imannya, dia berikan pengaruh positif. 23 tahun. Itu sebabnya saya bilang, ini orang biasa, tapi spesial di hadapan Tuhan. Jadilah sama seperti Tola.